Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa man ihtada amma ba'd. Baik para hadirin yang berbahagia serta teman-teman sekalian, bahwasanya pembuatan video kali ini saya akan menjelaskan beberapa terkait ruang lingkup seni membaca tilawatil Quran atau seni membaca Al-Quran, yaitu dalamnya tilawatil Quran atau qori'ah. Apa saja komponen dan komposisi dalam tilawah itu? Bagaimana sih caranya? Apakah perlu kita mendengarkan dari YouTube? Apakah perlu kita bertalaki atau belajar langsung ke guru? Nampaknya beberapa problem atau masalah yang saya dapati, beberapa teman atau kerabat yang memang ingin sama-sama belajar terkait seni membaca tilawatil Quran atau seni membaca Al-Quran, itu terkendala atau waktu dan juga jarak mungkin tidak memungkinkan. Yang satu sayanya bisa, kemudian teman sayanya tidak bisa. Ada juga yang sudah, yang tadinya bareng, kemudian tiba-tiba dia pulang kampung, yang di kampungnya itu dia bertugas sebagai guru ngaji. Kemudian dia ditugaskan untuk membaca tilawatil Quran atau qori'ah atau qiro. Akan tapi dia dulu pas belajar tidak betul-betul gitu. Baik teman-teman, terkait problem itu, mungkin ini jawaban daripada problem tersebut. Bahwasanya nanti teman-teman bisa dibuka, barangkali waktunya luang, apa itu tilawah, kemudian saya akan menjelaskan nanti beberapa ruang yang harus disampaikan komposisi terkait tilawah itu. Sebelum kita menuju ke sana, kita harus tahu dulu apa itu tilawah. Kemudian ruang apa saja yang perlu kita lalui. Kemudian apakah kita perlu gurah, apakah kita perlu dan lain sebagainya. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Sebelum kita ke sana, bahwasanya alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Pak Iz Alfaris, asal dari Subang. Asal dari Subang. Biografi singkat saya, sekolah dasar atau SD saya di kampung, di desa Kalensari lebih tepatnya. Kemudian melanjutkan studi pendidikan saya ke jenjang madrasah sanawiyah, yaitu di MTS Yapim Compreng. Kemudian melanjutkan lagi ke jenjang madrasah aliyah, yaitu di MANU As-Salafi, Babakan Ciwaringin Cirebon. Setelah selesai di MANU As-Salafi, saya melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi, yaitu dulu saya masuk 2017 itu namanya IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Akan tapi sekarang transisi menjadi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selesai, saya melanjutkan lagi ke jenjang S2, yaitu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan jurusan yang sama pada S1 dan S2 itu linear, bahwasanya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Sebetulnya dari kampung saya itu atau dari diri saya ya, saya tidak ada basic dalam seni membaca tilawatil Quran atau tilawah. Pada saat saya kecil pas SD, sedikit cerita, pada saat kecil SD itu saya disuruh oleh guru saya bahwasanya setiap minggu itu di hari Minggu pagi itu di masjid itu ada kajian tilawatil Quran, yaitu tilawah lah. Akan tapi karena bandel, saya main bola dan lain sebagainya sama teman-teman, orangnya namanya anak-anak ya kecil, ya happy lah. Akan tapi pada akhir kelas 3 Sanawi,
itu merasakan hal yang berbeda ketika mendengarkan lantunan yang biasa di kampung kan ketika mau maghrib atau menjelang subuh kan selalu dikumandangkan tuh kaset-kaset yang bernuansa tahriman ataupun yang tilawatil Quran dulu yang itu dilantunkan oleh Ustadz Muammar Zainal Asikin. Ya semua orang pasti tahu itu kori legenda lah, kori terbaik lah mungkin. Napasnya bagus, kemudian suaranya top, kemudian makharijul huruf dan lain sebagainya bagus. Saya dulu mendengarkan rekaman itu, akhirnya saya sedikit-sedikit lah menuangkan kesenangan saya atau apa ya, nggak ada bakat jadi minimal senang dulu. Akhirnya saya senang dimanapun saya melantunkan itu sambil nyetir motor dan lain sebagainya. Pada akhirnya saya menanyakan ke bapak saya, ke orang tua saya bahwasanya, Pak, ada nggak kira-kira guru atau teman bapak yang bisa mengajari saya untuk tilawatil Quran? Ternyata di satu kampung itu ada teman bapak saya. Akhirnya bapak saya memasrahkan lah ke Ustadz Kiai kampung tersebut yang namanya Kiai Nur Kholis almarhum, semoga beliau diberikan ketenangan, keluasan dalam kuburannya, diberikan nikmat kubur, amin ya rabbal alamin. Di Ustadz Nur Kholis itu saya belajar selama 1 tahun. Itu belajar rumus dulu, kayak Bayati, ada Hijaz, ada Soba, ada Ros, Nahawa, Jarka, dan lain sebagainya. Jumlahnya ada 7. Selama 1 tahun. Karena saya nggak ada basic, alhasil lama. 1 bed aja nurun Nabiji itu sampai berminggu-minggu. Karena waktunya 1 minggu itu sekali, ya jadi nyampe 1 bulan tuh 1 bed tuh satu baris tuh. Itu sangat lama karena nggak ada basic. Tapi saya senang gitu. Lalui itu hebatnya guru saya itu sangat sabar. Hebatnya itu Kiai kampung top, hebat banget. Mengajari kemudian dengan pelan, perlahan. 1 tahun lah berlalu, selesai belajar rumus, kemudian diterapkan di Al-Quran, selesai lah. Sembari menunggu kelulusan, kemudian berbincanglah yang pada akhirnya saya berangkat dari Subang itu mondok ke Babakan Ciwaringin Cirebon, lebih tepatnya di Pondok Pesantren Raudatul Thalibin dan sekolahnya di MANU As-Salafi. Di situ saya ingin menggali yang sudah saya dapat di desa atau di kampung dulu. Ternyata singkat cerita ketemulah teman yang memang bisa tilawah juga, satu frekuensi, ngobrol-ngobrol, akhirnya saya diajaklah untuk main ke rumahnya di Indramayu di Trisi. Alhasil ternyata ayah teman saya itu namanya Ustadz Abu Daud Hashim, Qori atau muridnya Ustadz Muammar. Yang memang dulu saya pas mendengarkan awal mula saya tertarik ke ilmu tilawah yaitu gara-gara Ustadz Muammar yang sering dilantunkan di masjid-masjid itu. Terus balik lagi bertemulah dengan ayah teman saya Ustadz Abu Daud Hashim, belajarlah di situ. Tapi tidak belajar rumus lagi karena sudah selesai. Akhirnya di Ustadz Abu Daud Hashim itu belajar yang namanya teknik pernapasan, kemudian teknik vokal, kemudian teknik penghayatan. Nanti mungkin saya akan jelaskan di video berikutnya bahwasanya apa itu teknik pernapasan, apa itu teknik vokal, apa itu teknik penghayatan. Ini sekedar mukadimah saja video pertama bahwasanya apa itu seni membaca tilawatil Quran. Di situ saya belajar selama 1 minggu di Ustadz Abu Daud Hashim. Kemudian karena Ustadz Abu Daud Hashim itu murid pertama, angkatan pertama di Ustadz Muammar, akhirnya beliau menanyakan atau mengajak saya nanti ketika bulan Ramadan ikut saya ke Tangerang. Ternyata diajak ke pondok pesantrennya Ustadz Muammar di Umbul Qura. Diajaklah ke situ. Saya belajar di situ selama 1 bulan.
belajar rumus, mengambil sanad dari Ustadz Muammar, kemudian belajar qiraah sab'ah juga, qiraah Imam Nafi dengan riwayat waras, dan belajar teknik pernapasan vokal dan penghayatan di situ full. Tapi saya memperhatikan bahwasanya di Ustadz Muammar itu lebih condong kepada penghayatan. Jadi ujar Ustadz Muammar itu, kalau variasi nomor sekian lah. Yang penting itu penghayatannya itu, yang menyentuh ke hati gitu. Itu apa ya? Itu ciri khas daripada Ustadz Muammar. Selesailah belajar di Ustadz Muammar, lalu mengembangkanlah sendiri. Jadi butuh waktu yang sangat lama. Artinya sampai detik ini pun saya masih belajar gitu untuk mengembangkan hal tersebut. Jadi mungkin banyak lah di antara sekian ribu qori-qoriah yang memang lebih berkompeten lah ya, atau lebih mampu. Cuman saya diinstruksikan atau saya disuruh oleh guru saya bahwasanya buatlah video beberapa tutorial dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tilawatil Quran yang memang kamu tahu. Akhirnya saya ini buat sekaligus menjawab problem-problem teman-teman yang dulu pernah menanyakan apa sih tilawah, gimana sih caranya dan lain sebagainya. Jadi itu dulu yang perlu kita pahami bahwasanya perjalanan itu ya tidak singkat, harus continue terus menerus gitu, terus menerus. Jadi kalau memang kita gagal terus coba lagi. Baik para hadirin dan teman-teman sekalian, bahwasanya mungkin di video kali ini cukup sekian dulu. Nanti di video berikutnya akan saya bahas tentang beberapa detail tentang tilawatil Quran atau seni membaca Al-Quran. Jadi mohon maaf kalau toh memang agak belibet ngomongnya, ataupun contoh backgroundnya ataupun contoh dalam pengeditannya masih kurang atau jauh daripada kata sempurna, ya saya mohon maklum karena mungkin ini baru, kemudian juga nanti akan dievaluasi berikutnya. Mungkin cukup sekian video pertama saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.